Hai Sidultuber. Sumo adalah olahraga nasional Jepang yang memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Aturan mainnya pun sederhana. Pegulat yang pertama kali keluar dari ring atau menyentuh tanah dengan salah satu bagian tubuhnya, selain telapak kakinya, akan kalah. Pertandingannya sendiri berlangsung di atas ring tinggi yang disebut dohyo. Ini adalah olahraga yang sangat populer di Jepang dan telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Terlepas dari popularitasnya, ada banyak hal menakjubkan lain dalam gulat sumo yang mungkin tidak kalian ketahui. Untuk info lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe juga belum, oke? Meski gemuk, tubuhnya sehat. Rata-rata perempuan dewasa membutuhkan sekitar 2000 kalori setiap hari dan laki-laki dewasa 2500 kalori. Tapi pegulat sumo mengonsumsi sekitar 7000 kalori setiap harinya. Meski mengonsumsi banyak kalori, pesumo tetap sehat. Kok bisa? Ya, pegulat sumo memiliki berat tubuh sekitar 130 hingga 180 kg yang setara berat badan rata-rata 2 atau 3 orang dewasa. Namun meski punya tubuh yang besar dan berat, pesumo sebenarnya tetap sehat. Badan besar pesumo ini berbeda dengan kondisi tubuh orang yang mengalami obesitas. Pada seseorang dengan kondisi obesitas, lemak tubuhnya tersimpan di bagian dalam perut. Lemak ini terletak di sekitar pankreas, hati, dan organ vital lainnya yang disebut lemak viskral. Lemak ini mencemari darah dan molekul yang bisa menyebabkan peradangan. Inilah mengapa kondisi obesitas bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti darah tinggi, diabetes tipe 2, dan serangan jantung. Namun, pesumo tidak mengalami gejala-gejala seperti seseorang dengan kondisi obesitas. Menurut hasil pemeriksaan, pesumo tidak memiliki lemak viskral yang menumpuk di perut, seperti orang obesitas. Tubuh pegulat sumo rupanya menyimpan lemak di bawah kulitnya, sehingga ilmuwan menganggap pesumo sehat. Kadar lemak di dalam darah atau trigliserida di tubuh pesumo ada dalam kategori normal dan tingkat kolesterolnya rendah. Kondisi itu menghindarkan pesumo dari resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Menurut penelitian, olahraga rutin dan intens bisa mencegah penumpukan lemak viskral. Ini berkaitan dengan produksi hormon adiponektin yang meningkat saat olahraga. Hormon ini mengarahkan lemak keluar dari aliran darah, di mana lemak bisa menumpuk menjadi lemak viskral. Hormon ini juga membantu mengarahkan lemak dalam darah ke bagian bawah kulit. Gaji ratusan juta. Atlet di olahraga ini bisa dibilang akan menerima bayaran yang besar tiap bulannya, tapi nominalnya ditentukan dalam setiap kategori tingkatan. Dalam sumo sendiri memiliki beberapa kelas yang mana besar gajinya sangatlah berbeda-beda. Contohnya kelas teratas atau biasa dikenal Yokozuna. Sumo yang ada di tingkat ini menerima gaji 2.820.000 yen atau setara dengan 313 juta rupiah per bulan. Sedangkan kelas di bawahnya yakni Ozeki, mereka yang ada di peringkat tersebut akan mendapatkan gaji sebesar 230 juta rupiah per bulan. Tidak berhenti di situ saja, beberapa kelas di bawahnya juga menerima bayaran menggiurkan. Misalnya Sanyaku 170 juta rupiah per bulan, Maegashira 130 juta rupiah per bulan, dan Juryo 100 juta rupiah per bulan. Nominal-nominal mewah inilah yang menjadi alasan banyak orang Jepang ingin menjadi pesumo. Selain bayaran yang besar, masih ada lagi yang diterima oleh para atlet di olahraga ini. Mulai dari pakaian sutra mewah, kendaraan, sampai hunian berharga sangat mahal. Tapi untuk mendapatkan bonus ini, hanya didapat oleh mereka yang sering menggenggam kemenangan. Semakin sering pegulat sumo menang, maka makin mewah fasilitasnya. Sangat fantastis juga ya gaji pesumo.
Alasan atlet sumo telanjang. Apakah kalian tahu mengapa pegulat sumo di Jepang selalu bertanding telanjang tanpa mengenakan pakaian? Seperti yang kita ketahui, pegulat sumo di Jepang bertanding hanya dengan mengenakan mawashi, yaitu kain sabuk yang dililitkan di tubuh pegulat sumo yang juga berfungsi sebagai celana. Ada beberapa alasan yang membuat tradisi tanpa pakaian diterapkan dalam pertandingan sumo. Sumo sering dikaitkan dengan ritual dalam agama Shinto. Dan pertandingan sumo sebenarnya dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada dewa dan dewi Shinto. Sehingga kecurangan dalam pertandingan sumo sangatlah dikecam. Hal ini menjadi alasan kenapa para pegulat sumo bertanding dengan mengenakan mawashi saja. Bertanding tanpa mengenakan pakaian dianggap sebagai cara bagi para pegulat untuk menunjukkan kepada dewa dan dewi Shinto bahwa mereka tidak melakukan kecurangan. Kehidupan keras pegulat sumo. Meskipun memiliki tubuh gemuk, bukan berarti pegulat sumo hanya bermalas-malasan untuk menimbun lemak. Malah sebaliknya, pegulat sumo memiliki pola hidup yang cukup keras dan disiplin. Para pegulat sumo harus makan, tidur, dan berlatih di bawah pengawasan seorang toshiori atau sesepuh sumo. Latihan berlangsung 4 hingga 7 jam sehari untuk mempersiapkan pertandingan yang biasanya hanya berlangsung kurang dari 20 detik. Biasanya mereka mempelajari teknik-teknik dalam pertandingan. Para pegulat sumo biasanya memulai latihan saat fajar dengan perut kosong dan untuk melatih kuda-kuda siku selama 1 jam. Kuda-kuda siku dilakukan dengan berjongkok, salah satu kaki diangkat ke samping setinggi yang mereka bisa dan kembali menurunkannya. Gerakan semacam itu biasanya dilakukan 150 hingga 300 kali. Para pegulat sumo juga melatih gerakan full split serta teknik jatuh yang tepat. Setelah selesai latihan dan pukul 10.30, para pegulat akan bertemu dengan para penggemarnya, memberi tanda tangan pada mereka atau berfoto sebelum menyantap makanan pertama dari jadwal 2 kali makan. Makanan yang biasa mereka santap bisa berupa daging, ikan yang dipanggang, nasi, dan kenkonep yang merupakan masakan berkuah khas pegulat sumo. Dalam sehari, para pesumo itu diperkirakan melahap makanan sekitar 8.000 kalori. Lempar garam sebelum pertandingan. Dalam olahraga sumo memang ada banyak sekali ritual agama atau kepercayaan yang tetap dilakukan. Contohnya melontarkan garam ke arena pertandingan atau disebut dohyo. Tradisi melempar garam ini dipercaya oleh para pegulat sumo untuk mensucikan ring pertandingan yang berbentuk bulat tersebut. Yang dimaksud mensucikan di sini adalah membersihkan arena dari roh-roh jahat. Beberapa pegulat biasanya membuat tradisi lempar garam ini secara dramatis ke langit-langit. Tradisi ini terkait dengan ritual yang dikenal dengan harae yang digunakan untuk memurnikan kuil-kuil Shinto. Rambut pegulat sumo. Pemain sumo tidak akan memotong rambutnya hingga mereka pensiun. Jadi kalau mereka potong rambut, itu artinya mereka tidak akan bermain lagi. Para atlet sumo mempunyai penata rambut sendiri yang dipastikan telah mengetahui gaya rambut adat Jepang. Tak main-main, untuk menata rambut para pesumo, seorang penata rambut bisa menghabiskan waktu hingga 5 jam lamanya. Itulah sebabnya saat pertandingan, rambut pesumo selalu mengkilat dan rapi. Tapi meskipun memiliki rambut panjang, para pesumo dilarang mencuci rambutnya tiap hari. Mereka hanya boleh mencuci rambut beberapa minggu sekali. Waduh, apa nggak banyak ketobenya tuh rambut? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.